Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di video kali ini di dalam channel Lin Asbania Tour and Travel, masih dengan topik dan tema yang sama, yaitu seputaran haji dan umrah untuk para calon jamaah yang akan melaksanakan atau melakukan perjalanan ke dua tanah suci, yaitu Makkah dan Madinah. Insya Allah pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kami ingin menjelaskan sedikit tentang keutamaan dari sesuatu yang sangat wajib dan sangat diharap-harapkan oleh para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala ketika berada di tanah suci. Suatu yang sangat bermanfaat dan suatu yang sangat didambakan ketika jamaah kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah baik haji maupun umrah. Sesuatu ini tidak lain dan tidak bukan adalah air Zam-Zam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 poin dari air Zam-Zam. Yang pertama tentang histori, ya, atau sejarah dari air Zam-Zam ini. Kemudian keajaiban dari Zam-Zam, air Zam-Zam. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan dari air Zam-Zam itu sendiri. Oke, insyaallah ada manfaat yang bisa dipetik dari video kali ini dan bisa disaksikan sampai akhir video agar bisa menambah wawasan kita terhadap tentang keutamaan-keutamaan yang ada pada Makkah dan Madinah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para calon tamu-tamu Allah baik ibadah haji maupun umrah dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, amin. Poin yang pertama adalah tentang histori atau sejarah dari air Zam-Zam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awalnya kota Mekkah merupakan lembah yang sangat tandus gersang. Tidak ada tumbuh-tumbuhan dan tidak ada kehidupan di sana. Awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki istri yang belum memiliki keturunan atau belum mampu melahirkan keturunan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menikah dengan wanita yang lain, yaitu dengan Hajar. Kemudian atas takdir Allah Subhanahu wa taala, rezeki dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan keturunan dari Hajar, yaitu Nabiullah Ismail. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah step pertama atau sejarah air Zam-Zam itu dimulai, yaitu ketika Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar telah memiliki anak keturunan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya ke suatu tempat di suatu lembah. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan penuh ketakwaan dan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala membawa anak dan istrinya menuju tempat tersebut. Sehingga ketika sampai, Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya di tempat tersebut. Dan ketika hendak Nabiullah Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di tempat tersebut atau di lembah tadi yang gersang, Hajar berusaha mengejar Nabi Ibrahim, dan mempertanyakan, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami, keluargamu di sini? Sedangkan di sini tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada sumber kehidupan, tidak ada orang satupun di sini." Terus Hajar bertanya kepada Ibrahim tentang maksud dan tujuannya meninggalkan anak dan istrinya di situ. Namun Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Hajar, sehingga sampailah Hajar memahami bahwasanya ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Hajar pun bertanya kepada Ibrahim, "Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu tentang hal ini?" Kemudian Nabiullah Ibrahim menjawab, "Iya." Setelah itu Hajar pun berkata, "Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kita." Kemudian Hajar pun membiarkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkannya bersama anaknya Ismail di lembah tersebut.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah perjalanan ditempuh oleh Nabi Allah Ibrahim dan jarak yang cukup jauh dari meninggalkan anak dan istrinya Hajar dan Ismail, kemudian Nabi Allah Ibrahim kembali menghadap ke arah lembah di mana dia meninggalkan anak dan istrinya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim di sini memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di dalam surat Ibrahim ayat ke-37. Nabi Allah Ibrahim berkata, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi sar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Yang artinya, ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di sana, di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Rabb kami yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rizki dari buah-buahan dan mudah-mudahan mereka termasuk dari orang-orang yang bersyukur. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu apa yang terjadi oleh Hajar beserta Ismail? Setelah bekal yang dimilikinya mulai habis, Ismail mulai kelaparan, Hajar pun juga mulai kelaparan. Ismail mulai merengek menangis, menginginkan asupan dari ibunya. Namun sang ibu pun juga dalam kondisi lapar dan tidak memiliki apapun untuk dimakan. Kemudian mulailah Hajar berlari menuju bukit Safa dan berlari-lari menuju bukit Marwah. Karena keduanya adalah bukit, Hajar menaiki bukit tersebut untuk mencari apakah ada orang-orang di sekitar situ, lembah itu, yang dapat memberikan bantuan kepada mereka. Sampailah akhirnya Hajar lari-lari dari bukit Safa ke bukit Marwah sebanyak 7 kali, sehingga inilah akhirnya menjadi syariat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika jamaah umrah kaum muslimin saat ini, ketika melaksanakan ibadah dan umrah maka harus melaksanakan sa'i. Nah, kemudian di tengah-tengah itu dikisahkan, ya, bahwasanya saat berada di puncak Marwah, ya, Hajar mendengar suara gemericik air, lalu dia berkata dalam hatinya, diamlah, karena dia menganggap ini hanya suara-suara hati saja. Kemudian dia berusaha mendengarkannya, maka ia dapatkan mendengar suara itu lagi. Maka dia berkata, engkau telah mendengarkan suaramu jika engkau bermaksud memberikan bantuan. Ternyata suara itu adalah suara malaikat yang berada di dekat air Zam-Zam. Atau singkat cerita, ya, di dekat Ismail ini muncullah atau berpancarlah air, ya, di dekat Ismail, yang mana ini akhirnya menjadi bekal untuk Ismail dan ibunya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dari sinilah awal muncul air Zam-Zam, atau inilah awal mula sejarah dari munculnya air Zam-Zam atau berpancarnya air Zam-Zam di lembah tersebut, di lembah yang gersang, tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki munculnya atau memancarnya air sebagai rizki untuk Hajar dan anaknya Ismail. Kemudian poin yang kedua yang akan kita bahas dalam video kali ini tentang air Zam-Zam adalah keajaiban dari air Zam-Zam. Keajaiban air Zam-Zam. Air Zam-Zam merupakan air yang Allah takdirkan agar mengalir di lembah yang sangat gersang, ya, sebagai rizki yang Allah berikan kepada Hajar dan Ismail anaknya selama berada di lembah tersebut. Kemudian terbentuklah perkampungan di sekitar air Zam-Zam. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya sumber kehidupan adalah air, dan ini telah Allah katakan juga di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-30. Allah mengatakan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan telah kami jadikan, ya, dari air itu sebagai sumber-sumber kehidupan untuk segala sesuatu. Ya, setelah itu, setelah adanya air Zam-Zam di sini, dan ini menjadi wilayah yang akhirnya menjadi lalu lalangnya orang-orang ketika itu dari Yaman yang akan melakukan perjalanan, sehingga mereka yang lewati ini membangun suatu perkampungan, ya, sehingga inilah awal dari terbentuknya kota Mekah, ya, yang tadinya suatu lembah yang tandus, suatu lembah yang gersang, tidak ada kehidupan. Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan air Zam-Zam ini, kemudian terbentuklah satu perkampungan, dan hingga hari ini menjadi kota Mekah, kota suci,
menjadi kiblat kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, ini keajaiban yang pertama. Kemudian Allah takdirkan air Zam-Zam ini ya terus mengalir sampai hari ini dan dapat dinikmati oleh setiap jamaah maupun kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, jadi keajaiban yang pertama adalah dia memancar di tengah-tengah lembah yang tandus, lembah yang gersang, yang tidak ada kehidupan sehingga menjadi pusat kehidupan. Kemudian yang kedua, air Zam-Zam ini dari hari itu, dari zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan istrinya dan anaknya Hajar dan Ismail, hingga dari hari itu sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan air Zam-Zam itu terus mengalir untuk menjadi keutamaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh air Zam-Zam. Kemudian poin yang ketiga yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu keutamaan dari air Zam-Zam. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, calon jamaah umrah maupun haji, kita ketahui bersama bahwasanya air Zam-Zam merupakan air yang sangat berguna, air yang sangat memiliki keagungan di sisi kaum muslimin. Ya, dengan sejarahnya, dengan historinya, ya, dengan keajaiban yang dimilikinya, maka dalam air Zam-Zam pun juga ada keutamaan-keutamaan yang perlu kita ketahui agar kita dapat mengkonsumsinya atau meminumnya dengan penuh kepercayaan dan keimanan. Yang pertama, air Zam-Zam merupakan obat, sebagai obat. Keutamaan yang pertama adalah air Zam-Zam sebagai obat dari berbagai penyakit. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, beliau bersabda, khairu ma'i ala wajhil ard ma'uz Zamzam fihi ta'amun minat ta'mi wa shifaa'un minas saqam. Ya, Nabi Muhammad SAW berkata, air terbaik, ya, sebaik-baik air di muka bumi ini adalah air Zam-Zam. Ya. Di dalamnya terdapat makanan, ya, yang membangkitkan selera, dan di dalamnya juga terdapat obat dari segala macam penyakit. Kemudian dari Abu Dzar, dari hadis yang lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zam-Zam ta'amun tu'min wa shifaa'un suqmin. Zam-Zam adalah makanan yang membangkitkan selera dan juga obat dari penyakit. Ya. Kemudian dari riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innal huma min fayhi jahannam fa'abriduha bima'i Zamzam. Ya, innal huma min fayhi jahannam fa'abriduha bima'i Zamzam. Sesungguhnya demam merupakan dari panasnya neraka, maka dinginkanlah dengan air Zam-Zam. Ya, di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasannya air Zam-Zam dapat berguna untuk menyembuhkan penyakit. Ya, penyakit apapun, maka kita upayakan, ya, kita jadikan air Zam-Zam ini sebagai alternatif kesembuhan dan kesehatan kita. Kemudian keutamaan yang lain, ya, yang dimiliki oleh air Zam-Zam adalah air Zam-Zam itu tergantung dari apa yang diniatkan oleh si peminumnya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, beliau bersabda, ma'uz Zamzam lima syuribalah. Ya, air Zam-Zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Ya, artinya jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini, ketika kita berkesempatan untuk dapat meminum air Zam-Zam, maka niatkanlah dalam hati kita niat apapun. Ya, niat sehat, ya, niat memiliki kecerdasan, niat memiliki kelapangan rizki, niat mampu berkata-kata baik, niat untuk dapat istiqamah, niat agar dapat terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun niatnya, tidak harus berhubungan dengan kesehatan saja. Niat untuk mendapatkan keturunan, niat untuk melapangkan rizki, niat untuk masuk surga, keselamatan dunia dan akhirat, apapun niatnya, maka dapat bermanfaat dengan kita meminum air Zam-Zam. Dan ini juga menjadi wasilah agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi angan-angan dan cita-cita kita. Semoga dalam video ini ada manfaat yang bisa dipetik dan diambil oleh seluruh jamaah kaum muslimin, khususnya para calon-calon tamu Allah yang hendak berziarah ke Makkah dan Madinah. Dan semoga dengan ini menambah iman kita terhadap Allah,
Rasulnya dan agama Islam, dan menambah kecintaan kita dan kerinduan kita terhadap Mekah dan Madinah. Semoga kita semua dapat berkunjung dan melaksanakan ibadah baik haji maupun umrah di dua kota suci Mekah dan Madinah, dan dengan dapat mudah selalu menikmati air Zam-Zam sehingga kita mendapatkan manfaat darinya. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat, dan kami mohon terus dukungannya untuk mengikuti video-video kami ya, dan dukungan dapat diberikan dengan like, komen maupun subscribe channel ini, dan ini menambah semangat kami untuk terus memberikan wawasan-wawasan atau faedah-faedah seputar haji dan umrah. Mungkin ini bisa disampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.